Kalau saudara sedang struggle in your marriage berkaitan dengan satu dan lain hal, saya rasa the next 5 to 10 minutes will give you a certain clue dan arahan untuk bisa menolong saudara at least. Kalaupun saudara you have nowhere to go. Pada waktu kami punya krisis waktu itu, seorang istri gembala yang sedang mengalami psychological problem, gak segampang itu di tahun 2000-an awal. Apalagi istri seorang pendeta di Jakarta untuk kemudian pergi cari psikiater atau psychologist untuk cari healing seperti sekarang ini semua orang ngomong healing gampang banget. Ke psychologist gampang banget. Di tahun 2000-an awal nggak segampang itu saudara. Make sense to you? Apalagi istri seorang gembala, apa kata orang, apa pikiran orang dan lain sebagainya. Pressure-nya sangat besar. Nah kalau apa yang kami pelajari bisa menolong kami, saya percaya apa yang saya akan bagikan bisa menolong saudara, apalagi kalau saudara bisa kemudian bisa go and get someone to talk to. Saya yakin apa yang saudara gumuli akan jauh lebih ringan untuk bisa saudara hadapi. Kembali pada apa yang tadi saya baca di Kejadian pasal pertama 28 dikatakan, perintah dan berkat Tuhan adalah memenuhi dan menaklukkan bumi. Oke, fill and conquer the earth. Oke, itu dua tugasnya. Nah, makanya ayat berikutnya, saya kutip ayat berikutnya dari Kejadian pasal kedua. Seperti tadi saya katakan, Tuhan berikan pernikahan. Makanya di ayat 24 di pasal kedua dikatakan seperti ini. Sebab itu, sebab semua rencana Tuhan itu, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dalam hal ini bukan laki-laki saja yang akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Walaupun dalam hal ini Adam gak punya orang tua sebenarnya. Betul kan, dia manusia pertama. Tapi ini sudah didesain bahwa ini bicara soal keturunan berikutnya yang memang harus meninggalkan orang tua. Jadi ayah dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Seorang perempuan pun harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah, by the way, penafsiran meninggalkan orang tua ini bukan bicara soal punya rumah terpisah dan alamat dan KTP dan KK yang terpisah. Oke. Kata meninggalkan di sini adalah bicara soal kemampuan seseorang untuk mandiri, mature, dewasa. Jadi kalau saudara masih tinggal dengan orang tua nggak jadi masalah, asal dewasa. Walaupun punya kakak terpisah, tapi kalau nggak dewasa dan tidak mandiri, di situ masalahnya. Ladies, kalau saudara menikah sama anak orang kaya yang masih tergantung sama papa mamanya, then you gonna have trouble. Karena saudara sedang berurusan dengan anak mama. Oke? Gentlemen, kalau saudara menikah sama anak yang masih tergantung, ya istri saudara tergantung sama papa dan mamanya juga, saudara tidak sedang mendapatkan independensi membangun rumah tangga saudara, karena saudara sedang menikah dengan seseorang yang belum lepas dari orang tuanya. There will be struggle. Nah saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang bergumul karena hal yang sederhana ini belum tuntas dalam pernikahan saudara. Ini salah satu. Dari saya baru buka belum ini aja udah lihat banyak yang mulai ketemukan jawaban ini. Iya soalnya ini urusannya orang tua, urusan keuangan, urusan banyak sekali akar masalahnya di sini. Pernikahan hanya akan berhasil kalau ada dua orang yang dewasa. Makanya Paulus bilang, waktu aku kekanak-kanakan aku berpikirnya kanak-kanak, aku merasanya kanak-kanak, aku ngomongnya kanak-kanak. Semua gesekan kita itu datang karena yang menikah ini belum dewasa, belum mandiri. Masih kanak-kanak, pikirannya picik, mikirin diri sendiri, omongannya juga nyakitin, nyelekit. Termasuk yang sedang seminar di hadapan saudara ini. Kalau enggak istrinya enggak mungkin sakit hati sampai kulitnya merasa tergores. Halo? So saya juga enggak merasa lebih baik, saya juga perlu jadi dewasa. Di tahun ke-9 kata-kata yang saya katakan pada Hana adalah wow, it has to take so long and it has to come to this point di mana kamu merasa sakit seperti itu. To wake me up. Untuk sadar bahwa aku pun belum dewasa pada waktu itu. Jadi saya ngomong seperti ini bukan merasa bahwa saya lebih baik. I learn from my mistakes. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kemudian dikatakan mereka bersatu. Bahasa Inggrisnya to be united. Nah hari kita berdiri di pelaminan seperti tadi Devin dan Winnie katakan. Itu adalah hari di mana kita dipersatukan. Betul kan? We are united.
Ya, kalau yang Kristen, mostly di sini Kristen, di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, di hadapan pendeta, kita dipersatukan. Tapi we were just being united, baru saja bersatu. Nah habis itu pulang bersatu rumah, bersatu kamar, bersatu ranjang. Hopefully bersatu rekening bank ya. Oke, bersatu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, so they will be united, so they will become one.